Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai tekanan. Sebelum kita memulai melanjutkan ke materi, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Olivia Hadir, Bu. Adelia Hadir, Ibu. Arfi Hadir, Bu. Sakira Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Jadi hari ini Ibu akan membahas materi tentang tekanan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak sekalian. Ada yang tahu tidak apa sih itu tekanan? Jadi, tekanan itu adalah satuan fisika yang menyatakan gaya per satuan luas atau gaya berbanding terbalik dengan luas penampang dan dapat dirumuskan dengan P sama dengan E per A. Tekanan ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu fluida, yaitu berupa cairan atau gas. Nah, suatu tekanan ini dapat juga dihubungkan dengan satuan volume dan suhu, di mana semakin tinggi tekanan di dalam suatu tempat dengan isi yang sama atau dengan volume yang sama, maka suhu akan semakin tinggi. Ini sama halnya dengan kenapa sih Bu suhu di daerah pergunungan itu lebih rendah daripada suhu di dataran rendah? Nah, hal ini karena tekanan di dataran rendah itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di daerah pegunungan. Nah, salah satu penerapan tekanan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika seorang wanita memakai heels. Apa sih Bu kaitannya fisika sama heels? Nah, tentu saja ada, yaitu dengan konsep tekanan. Ketika seorang wanita memakai heels atau sepatu berhak tinggi, itu akan merasa lebih sakit daripada tidak memakai sepatu berhak tinggi tadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi, Bu? Ini Bu jelasin ya. Ketika wanita itu memakai heels, tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin sempit permukaan benda, maka tekanan semakin besar. Nah, sepatu hak tinggi itu kan tinggi juga kecil kan, heels itu. Jadi, itu tuh permukaannya juga sempit dan kecil, sehingga sepatu hak tinggi itu tekanannya tuh lebih besar dan mengakibatkan kaki si pengguna itu menjadi sakit. Berbeda dibandingkan dengan wanita yang tidak memakai sepatu hak tinggi. Kenapa? Ketika kita tidak memakai sepatu hak tinggi atau sepatu biasa, itu luas penampangnya itu besar sehingga tekanannya itu kecil dan membuat kaki kita. Nah, jadi di dalam tekanan ini ada juga yang namanya tekanan hidrostatis. Apa sih Bu tekanan hidrostatis itu? Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekanan pada kedalaman tertentu, atau setiap jenis zat cair akan diberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalaman atau ketinggian. Terus tekanan hidrostatis ini dilambangkan dengan huruf P besar ya. Nah, dan dapat dirumuskan dengan P sama dengan rho dikali Q dikali H, di mana rho ini adalah massa jenis dari fluida itu, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian atau kedalaman fluida tersebut. Nah, contoh penerapan tekanan hidrostatis ini yaitu renang. Kenapa sih Bu kaitannya tekanan hidrostatis sama berenang? Tentu saja ada. Kok aneh sih Bu? Tadi contohnya pada heels, sekarang contohnya pada renang.
Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu emang banyak kaitannya dengan pelajaran fisika. Untuk memahami kenapa sih renang itu termasuk ke dalam penerapan atau aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, saksikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, di sini ada dua orang yang sedang menyelam. Ketika kita lihat, ternyata orang ini memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan dengan orang ini atau penyelam ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Nah, dari kedalaman ini, dari kedalaman penyelaman dari kedua orang ini bisa kita lihat bahwa orang ini menyelam di kedalaman 15 meter. Sedangkan penyelam yang ini dia menyelam di kedalaman 10 meter. Inilah yang menyebabkan kedua orang ini atau kedua penyelam ini memiliki tekanan hidrostatis yang berbeda. Berdasarkan tadi persamaan yang udah kita bahas sebelumnya, pH sama dengan rho GH, kita bisa menentukan berapa sih tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh penyelam ini. Oke, ketika kita memasukkan nilai rho yaitu rho air laut sebesar 1028 dikalikan dengan percepatan gravitasinya 10 dan dikalikan dengan ketinggiannya 10, kita bisa mendapatkan tekanan hidrostatis sebesar 102.800 Pascal. Begitu pula untuk orang yang ini atau penyelam yang ini, ketika kita memasukkan nilai-nilai yang sama tapi dengan kedalamannya 15 meter, maka kita peroleh tekanan hidrostatis sebesar 154.200 Pascal. Dengan membandingkan tekanan hidrostatis yang udah kita hitung ini, bisa dilihat kalau tekanan hidrostatis di sini berarti benar lebih rendah dibandingkan dengan tekanan hidrostatis orang yang ini atau penyelam yang ini. Dengan demikian, bisa kita simpulkan, kalau semakin dalam suatu titik atau suatu benda berada di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Paham teman-teman? Jadi, kepada anak-anak Ibu yang sudah menyaksikan video tadi, Ibu minta kepada kalian untuk mencari apa kaitannya video berenang tadi sama materi fisika. Kalian amati dan kalian jelaskan sesuai dengan teori fisika, dan itu akan menjadi tugas kalian di rumah dan dikumpul ke pertemuan selanjutnya. Nah, jadi cukup sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu semua mengerti terhadap materi yang Ibu jelaskan, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.